Jangan lupa subscribe di Smash Gitulah TV. Share juga ke teman-teman semua. Halo badminton lovers, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana setelah kita tanpa gelar di turnamen pekan lalu, sebuah turnamen yang sebenarnya juga tidak terlalu rendah juga, Super 300, berhadiah total 210.000 US dollar. Para pemain kita tidak ada yang berhasil membawa pulang gelar di turnamen Korea Master 2023. Satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di Korea Master, Esther Nurumi Triwardoyo, juga harus kandas di babak semifinal di tangan pemain Jepang Tomoka Miyazaki. Pekan ini seluruh pandangan mata akan tertuju ke kota Kumamoto di Jepang, di mana dilangsungkan turnamen Kumamoto Master 2023 berhadiah total 410.000 US dollar atau sekitar 6,3 miliar dengan kategori Super 500, satu level di atas turnamen Korea Open pekan lalu. Dan seluruh pemain terbaik dunia, top 10, kalau kita lihat di drawing yang telah dirilis oleh panitia penyelenggara, hampir seluruh pemain top 10 tampil di turnamen ini. Dan Indonesia pun tampil dengan kekuatan penuh, pemain-pemain pelatnas utama di turnamen tersebut. Di tunggal putra misalnya, yang bisa kita lihat di sini, kita menurunkan Antoni Sinisuka Ginting, pemain nomor 2 dunia, kemudian Jonathan Christie, pemain nomor 4 dunia, kemudian ada juga Chico Aura Dwi Wardoyo, dan juga ada Cesar Hiren Rustavito. Sayangnya memang Chico Aura Dwi Wardoyo sudah harus berjumpa dengan pemain nomor 1 dunia Viktor Axelsen, di mana dalam 4 pertemuan terdahulu, 4 pertemuan sebelumnya, Axelsen selalu menang dari Chico. Dan kemenangan terakhir Axelsen atau perjumpaan terakhir Axelsen dengan Chico dilangsungkan di China Open pada babak pertama dan dimenangkan oleh Axelsen. Kemudian Jonathan Christie pada babak pertama akan bertemu dengan pemain dari babak kualifikasi. Kita tidak tahu apakah yang akan tampil di situ siapa, belum diketahui karena babak kualifikasi baru akan dilangsungkan pada hari Selasa 14 November. Dan salah satu pemain kita yang juga akan turun di babak kualifikasi yakni Cesar Hiren Rustavito, karena peringkatnya dia harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu. Sayangnya lagi, Cesar Hiren Rustavito sudah harus bertemu dengan Kento Momota, mantan pemain nomor 1 dunia yang pekan lalu baru saja juara di Korea Master. Kenapa Momota harus juga melalui babak kualifikasi? Karena memang peringkatnya tidak masuk dalam peringkat terbaik untuk bisa tampil di 32 pemain yang akan lolos langsung ke babak utama. Pada pekan lalu di Korea Master, peringkat Momota masih di 52 besar dunia, karena memang sejak 2021 permainannya menurun setelah dia mengalami cedera, kemudian baru bangkit lagi di Korea Master, dan itu menjadi turnamen pertamanya yang dia bisa mampu merebut gelar. Lalu bagaimana dengan Jonathan? Kalau dia lolos dari babak pertama menghadapi pemain kualifikasi, kemungkinan besar dan sangat besar terjadi adalah di perempat final dia sudah harus bertemu dengan Viktor Axelsen. Dan lagi-lagi dalam 11 pertemuan kedua pemain, Axelsen terlalu dominan dengan menang 9 kali dan 2 kali kalah. Termasuk 4 kemenangan beruntun Axelsen di turnamen BWF World Tour tahun ini, dan seluruhnya pada babak-babak yang hampir selesai. 3 kali Jojo dikalahkan oleh Axelsen di babak semifinal, yakni di Malaysia Open, India Open, kemudian di China Open. Satu-satunya partai final Jojo kalah di babak puncak tersebut di Jepang Open. Dan
Kalau dia bertemu lagi, ini merupakan kesempatan bagi Jojo untuk mengubah head to head mereka dan menjadikan kemenangan pertamanya atas Axelsen di tahun ini. Lalu gimana dengan Ginting? Ginting pada babak pertama juga sudah harus melewati ujian berat. Dia sudah harus bertemu dengan Wang Hongyang, pemain dari Cina, yang dalam 3 pertemuan yang sudah mereka mainkan, Ginting selalu kalah. Sekali tahun ini dan 2 kali tahun ini, Ginting menyerah di tangan Wang Hongyang. Inilah momentum bagi Ginting untuk bisa membalikkan keadaan dan bisa menunjukkan bahwa dia tidak selalu kalah dari Wang Hongyang. Jangan lupa, permainan Ginting kalau kita saksikan sebetulnya masih berada levelnya di atas Wang Hongyang. Tinggal bagaimana Ginting bisa memanfaatkan peluang tersebut, kemenangan akan berada di depan mata dia. Demikian dari saya, mudah-mudahan para pemain tunggal putra kita bisa mampu merebut gelar di Kumamoto Master Japan pada tahun ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Saya tunggu. Salam badminton.